Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Naomi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Lanjut kita untuk pembelajaran pertama tematik 6G, yaitu masih mengenai tentang kepemimpinan. Subtema yang kedua, pemimpin idolaku, pada pembelajaran keempat langsung kelima. Jadi hari ini kita langsung pembelajaran 2, 4 dan 5. Pada pembelajaran yang keempat, yaitu untuk pelajaran IPA, Umi tidak menjelaskan karena masih mengenai tentang cara menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh pada masa pubertas. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia itu masih mengenai tentang pidato, ya. Tetapi yang akan kita bahas yaitu tujuan dari suatu pidato dapat dibagi menjadi 4. Jadi, apa tujuan pidato itu? Yang pertama, tujuan naratif, yaitu berpidato untuk menyampaikan informasi melalui cerita kepada pendengar, berarti bercerita kepada pendengar. Contoh pidato pada hari proklamasi kemerdekaan dengan menceritakan sejarah kemerdekaan Indonesia. Kemudian tujuan argumentatif, yang mana pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar mengenai pendapat atau gagasannya disertai alasan yang mendukung. Contohnya, pidato kepala sekolah dalam menanggapi kenakalan remaja. Kemudian tujuan persuasif, yang mana untuk mempengaruhi, mengimbau, dan mengajak para pendengar untuk mengikuti apa yang disampaikan dalam pidato. Contohnya, pidato ajakan menghemat listrik, menghemat air, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tujuan agitatif, pidato yang bertujuan untuk mengobarkan semangat dan memperkuat mental pendengar untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah pidato Bung Karno untuk mengobarkan semangat dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Karena Bapak Presiden kita pertama dikenal dengan orator yang sangat ulung dan hebat, ya. Kemudian dalam menyimak suatu pidato ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain dengarkan pidato dengan seksama, tentukan topik pidato. Kemudian yang ketiga, ketika mendengarkan catat hal-hal pokok dalam pidato. Yang keempat, kesimpulan isi pidato itu apa. Dan kemudian yang kelima, berikan komentar atau tanggapan mengenai isi pidato. Itu adalah tugas daripada audien atau pendengar. Selanjutnya untuk materi IPS, yaitu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang budaya. Kalau hari kemarin atau minggu kemarin kita membahas mengenai tentang kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, hari ini kita membahas dalam bidang budaya. Ya, salah satu acara kenegaraan yang biasa diisi tentang pidato adalah acara pertemuan perwakilan negara-negara ASEAN. Karena setiap negara pasti akan diwakili oleh baik itu Perdana Menteri Luar Negeri ataupun presidennya untuk menyampaikan gagasan maupun ide-ide di dalam konferensi ASEAN. Beberapa peran Indonesia dalam kerjasama budaya. Peran Indonesia dalam bidang budaya di kerjasama ASEAN. Yang pertama, melakukan pertukaran budaya antar negara. Yang kedua, mengadakan pameran budaya Indonesia. Indonesia sering mengadakan pertunjukan budaya yang menampilkan pementasan tari tradisional, pagelaran pakaian adat, pertunjukan rakyat, dan kuliner di luar negeri. Tapi di kawasan Asia Tenggara, khususnya di organisasi ASEAN. Kemudian mengadakan berbagai festival untuk menarik wisatawan. Misalnya, Festival Budaya Jember, Jawa Timur, Festival Bunga Chiang Rai di Thailand. Festival tersebut bermanfaat untuk mengembangkan industri budaya dan pariwisata serta menarik kunjungan wisatawan. Kemudian untuk pembelajaran yang kelima, anak Naomi silahkan lanjut pada halaman 67. Buka halaman 67. Ya.
itu masih mengenai tentang SBK ya. Kami lanjut pada halaman 70 untuk pembelajaran yang kelima. Contoh penerapan nilai-nilai musyawarah dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya, Nina telah menerapkan kebiasaan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan musyawarah sesuai dengan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Nilai-nilai keempat Pancasila antara lain musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong. Contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang mencerminkan tentang musyawarah. Yang pertama, mengatasi dan memecahkan masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebelum. Kata mufakat tidak bisa kita ambil, baru boleh dilakukan dengan cara voting ataupun pengambilan suara terbanyak. Yang kedua, saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing pihak yang bermusyawarah. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan santun, rendah hati, dan lemah lembut. Dan yang keempat, tidak melaksanakan pendapat sendiri ketika bermusyawarah. Jadi kalau dalam bermusyawarah, jangan memaksakan kehendak diri sendiri, karena pendapat orang lain perlu kita dengarkan, dan suara terbanyak itulah yang dipakai. Kemudian nomor 5, melaksanakan hasil keputusan musyawarah meskipun berbeda dengan pendapat sendiri ya. Nah, itu tadi mengenai tentang cara penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat, terutama tentang musyawarah. Mudah-mudahan kita semua terbiasa melakukan kegiatan musyawarah, baik itu di lingkungan paling kecil yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Terima kasih. Sebelum Umi akhiri tugas kalian hari ini ya, pada pembelajaran yang keempat tugasnya pada halaman 66 ya. Kerjakan nomor 2, nomor 3 pada halaman 66, nomor 2 dan nomor 3. Sedangkan pada halaman 73 kerjakan nomor 3 saja. Jadi soalnya ada 3, 2 dan 3 dan 3. Pembelajaran keempat 2 dan 3, pembelajaran kelima nomor 3. Cukup sekian, Umi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.